Baik, perkenalkan nama saya Desa Putra. Kali ini saya akan menjelaskan mind mapping yang sesuai materi. Saya akan men-share screen. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu adalah lamaran kerja. Kita mulai dari atas. Yang pertama yaitu pengertian surat lamaran kerja. Nah, secara umum, surat lamaran kerja dapat didefinisikan sebagai surat yang dibuat oleh pelamar kerja atau pencari kerja untuk mengisi lowongan kerja yang ditawarkan oleh pihak perusahaan. Nah, menurut ahli, surat lamaran pekerjaan adalah surat dari pencari kerja kepada calon pemberi kerja yang berisi permohonan untuk mengisi lowongan jabatan yang tersedia. Kemudian surat lamaran kerja. Penulisan surat lamaran kerja biasanya dilengkapi sejumlah lampiran. Yang pertama yaitu daftar riwayat hidup, kedua surat keterangan kelakuan baik atau SKCK, GKP. Yang pertama yaitu daftar riwayat hidup, yang kedua adalah surat keterangan kelakuan baik, ketiga surat keterangan kesehatan, keempat surat rekomendasi. Nah, kemudian ada pendekatan AIDA. AIDA. Nah, pendekatan ini terbagi menjadi empat. Yang pertama yaitu attention. Nah, prinsip pertama dalam penulisan surat lamaran kerja adalah attention atau perhatian. Artinya, pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak lain atau organisasi pencari atau pemberi kerja bahwa dia memiliki sesuatu yang bermanfaat yang dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi pihak yang merekrutnya. Yang kemudian, yang kedua yaitu interest. Artinya, pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pihak lain dengan menjelaskan relevansi atau pesan-pesan yang disampaikan. Dalam hal ini, pelamar kerja perlu menjelaskan dan menegaskan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan tersebut relevan dengan kemampuan yang dimiliki dan ia yakin eh, mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Yang ketiga yaitu desire. Nah, artinya pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pihak lain untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah ditulis dalam surat tersebut atau CV yang kita kenal dengan CV. Yang terakhir yaitu action atau aksi. Nah, artinya pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pihak pembaca atau pihak yang ingin merekrut untuk mengambil suatu tindakan tertentu berkaitan dengan harapan atau keinginannya dalam menulis surat tersebut, yaitu melamar pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya ada pengorganisasian surat lamaran kerja. Yang pertama yaitu paragraf pembuka. Bagian ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama paragraf pembuka. Paragraf pembuka surat lamaran berisi sumber informasi lowongan atau posisi yang dilamar, serta alasan ketertarikan atau kecocokan pelamar. Biasanya berisi rangkuman, nama, sumber, ataupun cuplikan berita. Yang kedua yaitu paragraf pertengahan, yaitu berisikan mengenai pendidikan, pengalaman pekerjaan, minat, aktivitas, itu saja. Kemudian yang terakhir yaitu paragraf penutup. Nah, ini nih berisi ucapan terima kasih, harapan yang untuk diterima di perusahaan yang dilamar, eh, pernyataan bahwa surat lamaran dibuat dengan sebenar-benarnya, salam penutup, tanda tangan dan nama lengkap. Nah, ini untuk materi pertama yaitu lamaran kerja. Baik, yang selanjutnya adalah wawancara kerja. Nah, wawancara kerja yang pertama itu dari pendahuluan.
Nah, wawancara kerja adalah tahap seleksi penting untuk menilai kelayakan pelamar. Nah, selain menyiapkan dokumen, pelamar perlu mempersiapkan diri agar memberikan kesan positif. Kemudian arti penting wawancara kerja. Nah, yang pertama yaitu pengertian wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan tahap penting dalam seleksi calon karyawan yang bertujuan untuk menilai kelayakan pelamar. Kemudian ada beberapa aspek pribadi yang dinilai dalam wawancara. Eh, Kemudian beberapa aspek kepribadian yang akan dinilai dalam wawancara yaitu meliputi penampilan fisik, seperti penampilan fisik, gerak-gerik, dan sopan santun, nada suara, rasa percaya diri, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi. Kemudian yaitu adalah selanjutnya adalah persiapan wawancara kerja. Nah, hal yang sebaiknya dipersiapkan dalam wawancara kerja yang pertama yaitu menyiapkan diri dengan baik, pelajari tentang profil perusahaan dan posisi yang ingin dilamar. Kemudian datang tepat waktu, jangan sampai telat. Berbicara dengan nada yang jelas dan percaya diri. Tunjukkan antusiasme bahwa kita ingin mendapatkan pekerjaan tersebut. Ajukan beberapa pertanyaan yang relevan. Kemudian, hal yang sebaiknya dihindari dalam wawancara kerja yaitu datang terlambat, menjawab pertanyaan dengan ragu-ragu, membicarakan hal negatif, berbohong atau melebih-lebihkan, tidak memiliki pertanyaan di akhir wawancara. Nah, pertanyaan ini sebenarnya lumayan penting untuk eh, para HRD itu tahu bagaimana antusiasme para pelamar. Kemudian adalah cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Nah, untuk mengenali pekerjaan, kita harus sebelumnya harus meneliti informasi tentang perusahaan tersebut. Bagi pelamar untuk memahami visi, misi, dan nilai-nilai serta perkembangan terbaru perusahaan. Biasanya hal ini didapat melalui situs web resmi. Kemudian eh, ada wawancara sebagai komunikasi dua arah. Nah, bukan wawancara kerja bukan hanya untuk kesempatan bagi perusahaan menilai karyawan, calon karyawan, eh, tetapi juga bagi pelamar untuk menggali lebih dalam mengenai pekerjaan dan lingkungan kerja sebelumnya. Kemudian eh, ada pertanyaan penting dalam wawancara kerja. Nah, kan wawancara kerja adalah tahap yang penting dalam rekrutmen untuk menilai kompetisi, pengalaman, dan kesesuaian kandidat dengan perusahaan. Nah, artinya pertanyaan yang akan diajukan cukup mencakup latar belakang secara menghadap latar belakang, pendidikan, pengalaman kerja, tujuan karir, serta cara menghadapi tantangan di lingkungan profesional. Kemudian ada juga seperti pertanyaan yang bisa kita lemparkan dengan tema pekerjaan yang akan dilamar, pendidikan dan pelatihan, latar belakang, kepribadian, tujuan karir, ataupun yang lainnya. Kemudian ada surat penerimaan. Nah, surat penerimaan yang pertama yaitu surat penerimaan pegawai. Nah, surat penerimaan pegawai yaitu surat pemberian resmi dari perusahaan kepada calon pegawai yang digunakan untuk menyampaikan keputusan penerimaan kerja. Kemudian yang selanjutnya yaitu surat penerimaan oleh pelamar kerja. Nah, yaitu surat balasan dari pegawai baru. Setelah kita menerima surat penerimaan kerja, pegawai baru sebaiknya memberikan balasan resmi kepada perusahaan. Yang terakhir adalah surat penolakan kerja.
yaitu menolak pekerjaan dapat dilakukan secara lisan, akan tetapi lebih baik jika kita sampaikan dalam bentuk tertulis. Surat penolakan kerja dapat memberi nada bernada positif atau negatif. Namun sebaiknya menggunakan pendekatan tidak langsung, diawali dengan pernyataan positif atau netral, diikuti oleh alasan penolakan, dan ditutup dengan ucapan terima kasih. Teks negosiasi. Selanjutnya ada teks negosiasi. Pertama yaitu pengertian teks negosiasi. Nah, negosiasi adalah proses sosial di mana dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang berbeda berusaha untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Itu adalah pengertian teks negosiasi. Kemudian tujuan teks negosiasi dibuat yaitu untuk mencapai yang pertama untuk mencapai kesepakatan, yang kedua membangun hubungan, yang ketiga mencegah konflik antara kedua belah pihak. Kemudian fungsi teks negosiasi yaitu bersama-sama. Keduanya dapat mencapai tujuan mereka. Diskusi yang berhasil dapat memperkuat ikatan antara kedua belah pihak. Eh, Negosiasi dapat digunakan untuk mencegah masalah atau menemukan solusi damai. Yang keempat adalah ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama ada eh, yang pertama adanya dua belah pihak atau lebih. Tujuan untuk mencapai kesepakatan. Ketiga, terdapat tawar-menawar. Keempat, adanya kompromi. Kelima, bahasa yang digunakan. Keenam, fokus pada kepentingan bersama. Kemudian struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi berfungsi sebagai landasan fundamental untuk mengatur wacana yang telah terjadi selama proses negosiasi. Yang selanjutnya, strategi dalam negosiasi. Yang pertama ada 5 strategi. Yang pertama yaitu strategi kompetitif, strategi kooperatif, strategi kompromi, strategi menghindar, dan terakhir strategi kolaboratif. Nah, dalam bernegosiasi pasti ada kesalahan. Nah, ada beberapa kesalahan yang harus dihindari dan bukan beberapa. Usahakan kesalahan tersebut harus dihindari. Yang pertama yaitu tidak melakukan persiapan yang matang, kemudian bersikap terlalu emosional, kemudian fokus pada posisi bukan kepentingan, terlalu cepat menyerah, dan tidak membangun hubungan. Kemudian tipe negosiator. Menurut ahli ada empat tipe negosiator. Yang pertama yaitu negosiator curang. Kita harus berhati-hati berhadapan dengan seorang negosiator yang curang karena pada dasarnya yang terlintas dalam benak pikirannya adalah bagaimana memenangkan negosiasi dan mengalahkan Anda. Kemudian negosiator profesional adalah yang yang profesional akan mengetahui apa yang sedang dinegosiasikan, mengetahui bagaimana memperoleh apa yang dia inginkan. Kemudian yang ketiga yaitu negosiator bodoh. Seorang negosiator yang bodoh cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak, tidak peduli apapun yang Anda lakukan. Ia akan berusaha sekuat tenaga agar tidak dapat keluar sebagai pemenang. Kemudian negosiator naif pada umumnya adalah negosiator yang tidak siap bernegosiasi, tidak tahu pokok persoalan yang akan dinegosiasikan, bahkan cenderung percaya begitu saja pada pihak lawan negosiasinya. Kemudian ada proses negosiasi. Eh, ada beberapa tahap. Ya. Yang pertama yaitu tahap perencanaan.
Eh, Pada tahap ini kita juga ada terbagi menjadi dua, yaitu sasaran negosiasi dan strategi negosiasi. Selanjutnya yaitu eh, proses negosiasi juga. Pada proses negosiasi, tahap pertama adalah persiapan, kedua adalah kontak pertama, ketiga adalah konfrontasi, keempat adalah konsiliasi, tahap kelima adalah solusi, tahap keenam pasca negosiasi. Kemudian ada juga tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan tahap penerapan yang dilakukan agar mencapai kesuksesan dalam negosiasi. Kemudian tahap peninjauan negosiasi, tahap ini merupakan tahapan setelah berlangsungnya proses negosiasi. Eh, yang terakhir yaitu keterampilan bernegosiasi. Keberhasilan negosiasi ditentukan oleh komunikasi yang efektif, persiapan yang matang, serta kemampuan beradaptasi. Menurut Hartman atau ahli, negosiator yang sukses harus membangun hubungan yang baik, mengendalikan emosi, dan menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mungkin itu saja untuk mind mapping teks negosiasi. Eh, Kemudian selanjutnya itu tadi materi terakhir. Selanjutnya adalah materi dari kelompok saya sendiri yaitu laporan dan presentasi bisnis. Yang pertama yaitu adalah tujuan presentasi bisnis. Nah, tujuannya yaitu menginformasikan pesan-pesan ke- pesan-pesan bisnis kepada audiens, menyentuh emosi audiens, memotivasi audiens untuk bertindak. Kemudian, persiapan presentasi bisnis. Persiapan untuk presentasi bisnis mencakup beberapa hal, yaitu pertama penguasaan terhadap topik atau materi, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik, analisis audiens, analisis lingkungan lokasi atau tempat presentasi. Kemudian, alat bantu presentasi bisnis, eh, yaitu sarana yang digunakan untuk membantu penyampaian materi agar lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami dalam presentasi bisnis. Dan kemudian, jenis alat bantu presentasi, yang pertama adalah papan tulis, eh, flip chart, transparansi overhead projector, papan tulis elektronik, video cassette record, panel LCD dan proyektor LCD. Kemudian ada analisis audiens. Analisis audiens diperlukan untuk membantu presenter memahami dengan baik siapa sebenarnya audiens sehingga presenter dapat menyampaikan presentasi dengan baik. Kemudian ada analisis bahasa tubuh. Analisis bahasa tubuh ini mencakup seperti ekspresi wajah, senyuman, kontak mata, gerakan tangan, gerakan kepala, dan cara berdiri. Kemudian peninjauan lokasi bagi pembaca atau pembicara merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan presentasi bisnis. Seringkali pembicara memasuki ruang presentasi tanpa peninjauan sebelumnya. Hal ini akan dapat mengganggu kelancaran presentasi bisnis. Kemudian ada percaya diri. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan presentasi bisnis adalah adanya faktor percaya diri yang kuat dari pembicara. Pembicara yang tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat akan berdampak pada penyampaian presentasi bisnis yang asal-asalan, sehingga tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Kemudian, ada berlatih presentasi bisnis. Setelah kita memahami garis besar tentang prinsip-prinsip presentasi bisnis, kita harus juga langkah yang penting adalah berlatih
Presentasi bisnis. Berarti presentasi bisnis dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan, baik dalam organisasi kecil mau mulai dari lingkup kecil maupun lingkup yang lebih besar. Besar. Kemudian ada arti laporan bisnis. Laporan bisnis yaitu suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan rencana penyajian fakta kepada seorang atau lebih untuk tujuan bisnis tersebut tertentu. Kemudian ada penggolongan laporan bisnis. Nah, penggolongan laporan bisnis terbagi menjadi 8, yaitu menurut fungsinya, menurut subjeknya, menurut frekuensinya, menurut formalitasnya, menurut keasliannya, menurut jenisnya, menurut kegiatan proyek, menurut formalitas. Kemudian ada persiapan penulisan laporan bisnis. Nah, sebelum kita menulis laporan bisnis, kita harus ada persiapan. Nah, persiapan yang bisa kita lakukan yaitu mendefinisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Eh, Pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan, menentukan ide atau gagasan, mengumpulkan bahan yang diperlukan, menganalisis dan menafsirkan data, mengorganisasikan data, dan mempersiapkan kerangka akhir. Selanjutnya yaitu bagian pokok laporan bisnis. Nah, bagian pokok laporan bisnis terbagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, teks, yaitu bagian terpanjang dan terpenting, yang terakhir penutup. Kemudian, eh, yang terakhir dari eh, materi ini yaitu organisasi tubuh laporan bisnis. Eh, nah, cara mendusun organisasi tubuh laporan bisnis ah, yaitu dengan melakukan bisa dengan pendekatan deduktif atau pendekatan langsung, kemudian pendekatan induktif atau tidak langsung. Baik, itulah materi dari bab 4, materi laporan dan presentasi bisnis. Baik, selanjutnya dari materi ini adalah laporan singkat. Nah, yang pertama yaitu adalah karakteristik laporan singkat. Kebanyakan laporan singkat hanya yang mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif, dan hal ini dapat berbentuk memo. Laporan singkat lebih menekankan pada tubuh atau badan laporan yang mencakup pembukaan, hasil temuan, bahasa, dan bagian penutup. Kemudian membuat laporan bisnis yang baik. Hal yang pertama diperhatikan penulisan adalah bagaimana mengatakan suatu kebenaran. Informasi yang tidak mengandung kebenaran, tidak akurat, dan tidak lengkap berakibat pada kemunduran atau semakin memudarnya reputasi suatu organisasi. Kemudian, ada keputusan yang baik. Laporan bisnis dibuat tidak hanya untuk kepentingan pihak internal saja, tetapi juga pihak eksternal organisasi. Karena laporan bisnis merupakan dokumen resmi yang dibaca oleh masyarakat luas. Sudah sepantasnya untuk tetap menjaga etika bisnis. Kemudian, eh, format, gaya, dan organisasi yang responsif. Eh, Sebelum menulis, kita harus memutuskan apakah akan menggunakan format surat, memo, atau manuskrip. Kemudian, apakah kita menggunakan gaya formal atau informal. Kemudian, perencanaan laporan singkat. Dalam penulisan laporan bisnis memiliki arti yang sangat penting bagi pencapaian tujuan suatu organisasi. Perencanaan yang disiapkan dengan baik pasti akan menghasilkan laporan yang baik juga. Dalam merencanakan suatu laporan singkat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain
pembaca, tujuan, dan subjek laporan. Kemudian ada menentukan struktur dasar. Ada tiga masalah yang akan muncul ketika kita menentukan struktur dasar, yaitu informasi apa yang seharusnya dimasukkan, pendekatan psikolog apa yang sesuai dengan pembaca, metode yang akan kita gunakan. Kemudian ada pengorganisasian aktivitas personal. Pengorganisasian aktivitas personal terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama manfaat. Eh, man- Manfaat pengorganisasian aktivitas personal akan meningkatkan fokus dan konsentrasi, memfasilitasi pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang, menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi singkatnya, pengorganisasian aktivitas personal adalah kunci untuk mencapai efisiensi dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada langkah-langkah pengorganisasian. Langkah-langkah yang dalam pengorganisasian yaitu yang pertama identifikasi tujuan, prioritaskan tugas, buat rencana harian mingguan, kemudian gunakan alat bantu. Kemudian eh, pengorganisasian laporan analitis. Nah, ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pendekatan langsung. Nah, pendekatan langsung biasanya digunakan jika pembaca cenderung setuju dengan ide atau usulan, dan kesimpulan dan rekomendasi langsung disampaikan di awal laporan. Pada pendekatan tidak langsung, pendekatan tidak langsung biasanya digunakan jika pembaca mungkin tidak setuju atau membutuhkan lebih banyak bukti, dan biasanya dimulai dengan analisis dan bukti sebelum pada kesimpulan. Yang terakhir pada materi ini yaitu laporan analitis. Jenis laporan analitis. Laporan analitis terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu laporan justifikasi, usulan bisnis baru di luar klien, dan terakhir laporan troubleshooting. Mungkin itu saja untuk materi laporan singkat. Baik, selanjutnya materi selanjutnya yaitu adalah penulisan laporan formal. Yang pertama yaitu mengembangkan struktur yang logis. Mengembangkan struktur yang logis dalam laporan formal adalah langkah penting untuk memastikan laporan mudah dipahami dan efektif dalam menyampaikan informasi. Eh, untuk ini, mulailah dengan melihat tujuan penelitian secara menyeluruh untuk menentukan apakah akan menggunakan kerangka informasional, analitis, atau gabungan keduanya. Yang selanjutnya yaitu tugas informasional, suatu studi yang mengarah kepada laporan faktual dengan sedikit analitis atau penafsiran umumnya dikelompokkan atas dasar subtopik. Kemudian, tugas analitis. Nah, tugas analitis adalah laporan yang berisi analisis, kesimpulan, dan rekomendasi. Umumnya dikarenakan dengan metode pemecahan massa. Hipotesis merupakan satu pendekatan struktural yang paling umum. Bila masalahnya adalah menemukan penyebabnya, memprediksi hasil atau mencari pemecahan suatu masalah. Salah satu cara untuk mengatasi adalah memformulasikan penjelasan hipotesis. Kemudian aturan pembagian. Aturan pembagian eh, dibagi menjadi empat. Yang pertama memilih prinsip-prinsip dasar pembagian. Kemudian gunakan satu prinsip setiap membagi laporan ke dalam subtopik. Eh, Setiap pembagian kelompok harus terpisah dan berbeda. Teliti dalam melakukan pendaftaran semua komponen. Kemudian ada menyusun kerangka pembuka.
Menyusun kerangka pembuka dapat menggunakan format kerangka untuk menjadikan ide-ide. Kerangka pembuka memberikan juga bahan dalam melakukan investigasi. Kemudian ada menyusun rencana kerja. Menyusun suatu rencana untuk kepentingan sendiri. Rencana tersebut relatif informal, bersifat daftar sederhana mengenai langkah-langkah perencanaan, estimasi, urutan, dan waktu, serta sejumlah sumber informasi yang akan digunakan. Rencana kerja akan lebih rinci karena hal itu akan memberikan petunjuk atas sejumlah tugas pekerjaan yang telah dilakukan atau akan dilakukan lebih lanjut. Kemudian ada sumber-sumber primer, informasi yang berasal dari tangan pertama atau pihak yang mengalami, menyaksikan, atau menciptakan suatu informasi, informasi asli yang belum diubah atau dianalisis oleh orang lain. Ada 4 cara untuk mengumpulkan data primer, yaitu dokumen, laporan penjualan, laporan laba rugi, beberapa jenis laporan keuangan, observasi, mengunjungi atau mengamati kegiatan yang sedang berlangsung, survei atau melakukan wawancara, yang terakhir yaitu eksperimen. Kemudian sumber-sumber sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan, diolah dan dianalisis oleh orang lain. Semakin berkembangnya teknologi, banyak informasi yang dapat diperoleh melalui internet maupun yang tersimpan dalam bentuk data. Ada beberapa alasan orang banyak memilih sumber-sumber sekunder. Yang pertama yaitu hemat waktu, ketelitian, relevansi, dan efektivitas biaya. Kemudian yang terakhir yaitu perhitungan statistik. Itu yang pertama rata-rata, median, dan mode. Nah, rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dalam kelompok, kemudian dibagi dengan jumlah item. Lalu median, nilai tengah dari suatu kelompok data yang telah disusun secara menaik atau menurun. Yang ketiga adalah mode, data yang paling sering muncul dalam kelompok. Mungkin itu saja untuk materi penulisan laporan formal. Baik, materi yang terakhir yaitu teknologi dan komunikasi. Yang pertama adalah perkembangan teknologi dalam komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis dulunya dilakukan melalui surat, telepon, atau tatap muka. Semakin berkembangnya teknologi membawa komunikasi ke ranah digital melalui email, video conference, ataupun media sosial. Kemudian, komunikasi melalui media teknologi informasi. Eh, Teknologi yang digunakan yang biasanya yaitu komputer personal, seperti eh, untuk mempermudah akses dan distribusi informasi. Kemudian yang kedua adalah internet atau email, menghubungkan perusahaan dengan klien dan mitra bisnis secara cepat dan efisien. Selanjutnya ada media sosial digunakan untuk pemasaran, interaksi pelanggan, dan penyebaran informasi. Terakhir yaitu aplikasi komunikasi bisnis seperti Zoom, Microsoft Teams. Nah, ini untuk mempermudah koordinasi tim dan kerja jarak jauh. Kemudian ada manfaat teknologi dalam komunikasi bisnis. Manfaat yang pertama yaitu adalah efisiensi waktu, mengurangi biaya, mengurangi waktu yang harusnya kita harus bertatap muka. Dengan ada teknologi ini bisa secara online atau daring. Kemudian kemudahan akses, data dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Kemudian peningkatan kolaborasi, memungkinkan kerja tim secara eh, online dan fleksibel. Kemudian peluang pasar global, bisnis dapat menjangkau pelanggan di berbagai negara dengan lebih mudah.
Kemudian ada tantangan implementasi teknologi dalam komunikasi. Yang pertama yaitu keamanan data dan privasi. Yang kedua, kesenjangan digital. Ketiga, adaptasi terhadap perubahan. Keempat, gangguan dalam komunikasi interpersonal. Strategi mengoptimalkan teknologi dalam komunikasi yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan, kebijakan keamanan informasi, pemilihan platform yang tepat, yang terakhir evaluasi dan adaptasi terhadap tren teknologi. Mungkin itu saja penjelasan dari mind mapping dari saya. Eh, karena besok juga tanggal 31 Maret, sekalian saja. Saya Desya Putra mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.